الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an hudan lil mu'minina wa rahmah wa atamma bihi ala ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalan ni'mat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu anqadhana min dhalalah wa salaka bina tariqal hidayah wa akhrajana minadh dhulumati ila nurit tauhid wal hurriyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salatu wassalaman daimaini mutalazimaini ila yaumal qiyamah, amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas. Sadaqal adzim wa sadaqa Rasulullah karim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Raya Al-Insan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa hadir di tengah-tengah kesibukan kita untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat Jumat. Dan insya Allah moga-moga dengan ungkapan alhamdulillah Allah mudahkan upaya-upaya kita untuk beribadah. Sekaligus kita berdoa moga-moga ibadah kita selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga moga selalu tercurah untuk panutan kita, tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mengharap ungkapan salam dari kita ini menjadi bukti cintanya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita pun mengharap moga-moga Rasul pun mencintai kita sehingga kita punya harapan di akhirat kelak mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah melewati masa yang cukup kritis khususnya di negara ini, yaitu pemilu yang berlangsung dengan damai, tidak ada halangan suatu apapun. Ini perlu kita syukuri. Walaupun ada yang mengatakan ini adalah curang, ini tipuan, ini bohong dan lain sebagainya, itu biarlah yang mengurusi, yang tahu urusannya yang berpikir. Kita yang tidak tahu urusannya, kita mau berdoa saja, moga-moga tetap damai negeri ini, tetap aman negeri ini, dan negeri ini pun tetap bersatu. Dan kita mengharap moga-moga doa-doa kita ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika Allah menciptakan sesuatu, maka Allah itu melebihkan dari yang diciptakan itu dari sesuatu itu. Ketika Allah menciptakan sesuatu, maka Allah melebihkan sesuatu itu dari yang diciptakan. Ketika Allah menciptakan hari, maka di antara sekian hari itu ada hari yang paling mulia. Hari itu adalah hari Jumat. Ketika Allah menciptakan bulan, maka di antara bulan-bulan yang diciptakan Allah itu ada satu bulan yang paling mulia. Bulan itu adalah bulan Ramadan, yang insya Allah sebentar lagi kita rindui kedatangannya ini. Dan ketika Allah menciptakan generasi manusia, maka Allah pun melebihkan satu generasi terhadap generasi yang lain, yaitu generasi sahabat, yang oleh Al-Quran disebut dengan khairul ummah, sebagus-bagusnya umat. Dan di antara sahabat-sahabat yang jumlahnya kurang lebih 140.000 ketika Nabi itu wafat, maka ada 10 sahabat yang dijamin pasti masuk surga. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awwan, Talhah bin
Ubaidillah, Sa'id bin Zaid, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ubaidillah bin Jarrah, dan Abdurrahman bin Auf. Inilah 10 sahabat yang dijamin pasti masuk surga. Dan di antara 10 itu ada satu nama, yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini masuk Islamnya lebih belakangan dibanding 9 orang tadi. Kalau Umar ini masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian. Sedangkan yang lain masuk Islamnya di awal-awal dakwah Islam. Tetapi beliau ini mempunyai kelebihan-kelebihan, sehingga kelebihannya itu distandarkan dengan orang-orang yang masuk Islam lebih awal. Di antara kelebihan Umar bin Khattab, bahwa lisannya Umar bin Khattab dan hatinya Umar bin Khattab itu kebenaran. Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada kita tentang Umar bin Khattab, inna wa ja'alal haqqa ala lisani Umar wa qalbihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan pada lisannya Umar dan hatinya Umar kebenaran. Kebenaran yang keluar dari lisannya Umar, kebenaran yang keluar dari hatinya Umar bin Khattab. Sehingga tidak sedikit ayat yang turun itu berkenaan dengan apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Demikian juga Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada kita semua, andaikan ada nabi setelahku, kata Rasulullah, maka dia adalah Umar bin Khattab. Lau kana min ba'di muhaddatsun kana Umar bin Khattab. Jikalau ada sesudahku ini pembuat hadis, maksudnya adalah nabi, maka dia adalah Umar bin Khattab. Dan kita bersyukur, di samping kita mempunyai manusia rujukan, yaitu Umar bin Khattab yang kita jadikan standar hidup, kita juga diberi banyak sekali pelajaran-pelajaran oleh generasi terbaik, yaitu generasi sahabat. Khususnya siang hari ini, yaitu nasihatnya Umar bin Khattab kepada kita semua. Apa nasihatnya Umar bin Khattab itu? Nasihat Umar bin Khattab adalah nasihat dari Umar bin Khattab, lastu bil hibbi wala hibbu yahdauni, atau lastu bil hibbi wala hibbu yahdiani. Inilah nasihat Umar bin Khattab kepada kita. Apa yang dimaksud Umar bin Khattab ini? Kata Umar bin Khattab, lastu bil hibbi, saya ini bukan penipu, wala hibbu yahdiani, dan tidak ada orang yang bisa menipu aku. Nasihat Umar bin Khattab kepada kita adalah menjadi seorang muslim itu jangan menjadi penipu, dan menjadi seorang muslim jangan gampang ditipu. Kita alhamdulillah masih banyak orang-orang muslim yang tidak menipu, tapi masih terlalu banyak orang-orang muslim yang gampang ditipu. Apa resepnya? Apa rahasianya? Sampai-sampai Khalifah Umar bin Khattab itu memberikan pelajaran kepada kita, lastu bil hibbi wala hibbu yahdiani. Saya ini bukan penipu dan tidak ada orang yang bisa menipu aku. Apa rahasianya? Ketika Umar bin Khattab ditanya tentang apa yang menyebabkan engkau tidak bisa ditipu wahai Khalifah, maka jawaban beliau adalah, saya sangat mencintai orang, yang orang ketika aku belum kenal dengan orang itu, maka orang yang paling saya cintai adalah orang yang paling baik riwayat hidupnya. Kalimat pertama dari Umar bin Khattab ketika ditanya bagaimana resepnya supaya tidak gampang ditipu, maka Umar ini mengatakan bahwa ketika saya belum kenal dengan manusia, belum kenal dengan orang, maka orang yang paling aku senangi, paling aku cintai adalah orang yang paling baik riwayat hidupnya. Kalau beberapa Jumat yang lalu, Al-Fakir juga menyampaikan cara yang dipakai oleh Rasulullah adalah dengan melihat track recordnya, melihat rekam jejaknya. Orang itu baik dan tidak, riwayat hidupnya itu baik dan tidak, itu dilihat dari track recordnya. Yang kedua, ketika aku berkesempatan untuk mendengarkan pembicaraannya, maka orang yang paling
aku sukai, paling aku cintai adalah orang yang paling tegas pembicaraannya. Dan yang ketiga, kata Umar bin Khattab, ketika aku sudah kenal dengan mereka, maka orang yang paling aku cintai dari mereka adalah yang paling baik perbuatannya. Umar bin Khattab ini pun memberikan penjelasan kepada kita supaya kita ini tidak gampang ditipu orang. Maka cara mengenali orang yang pertama adalah track recordnya, riwayat hidupnya yang kita lihat. Cara yang kedua adalah kita lihat dari bagaimana dia berbicara. Dan yang ketiga yang kita lihat adalah bagaimana perbuatannya. Dengan ini maka Umar bin Khattab termasuk manusia, sahabat Nabi yang tidak bisa ditipu oleh manusia yang lain. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, maka kekuasaan Islam itu sampai ke Persia. Persia adalah orang-orang penyembah api. Ya, sekarang Persia itu Irak dan Iran, itu daerah Persia. Ya. Peperangan besar terjadi pada saat itu antara Islam dengan orang-orang Persia. Ya, perang itu disebut dengan perang Qadisiyah. Islam dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Islam itu menang di perang di Qadisiyah itu, sehingga Islam menguasai Persia. Ketika Islam sudah menang, maka gelombang kedua yang diutus oleh khalifah adalah para dai untuk mengislamkan orang-orang Persia itu. Salah satu yang diutus adalah Abu Musa al-Ansori. Inilah yang diutus untuk memimpin rombongan supaya mengislamkan negeri Persia itu. Salah satu di antara tim dakwahnya itu adalah Sobi. Ketika sampai di Persia, maka Sobi ini, Kiai Sobi atau Ustadz Sobi ini, itu orang yang Islamnya bagus. Tetapi ketika sampai di Persia, dia kemudian banyak berinteraksi dengan orang-orang Persia, berinteraksi dengan orang-orang agama penyembah api ini, maka Sobi ini sering bertanya kepada Abu Musa tentang masalah ayat-ayat yang kalau ayat itu dibahas, maka yang terjadi adalah semakin kita ini tidak jelas dengan keterangan-keterangannya. Atau dalam bahasa kita lebih gampang, dia selalu bertanya tentang Islam untuk dicari kelemahannya, bukan untuk kebaikannya, tapi dicari kelemahannya. Sehingga dia banyak bertanya tentang sesuatu yang tidak perlu untuk ditanyakan. Karena seringnya begitu, akhirnya Sobi ini diminta oleh Abu Musa untuk menghadap Khalifah Umar bin Khattab. Sobi ini tahu persis apa yang akan dipertanyakan, apa yang akan dipermasalahkan tentang dirinya. Ini tahu persis Sobi ini. Kemudian dia berangkat dari Baghdad menuju ke Madinah untuk bertemu dengan Khalifah. Di dalam perjalanan, Sobi ini sudah menyiapkan alasan-alasan yang dengan alasan-alasan itu Khalifah akan mengikuti dan akan percaya dengan apa yang dia ucapkan. Ketika sampai di Madinah, ketemu dengan Khalifah, maka dia salam kepada Khalifah. Maka Khalifah mengatakan, apakah kamu Sobi? Benar ya Khalifah. Kemudian Sobi ini mau berbicara. Kata Umar, nggak usah bicara. Cemeti diambil, kemudian dipecut, dilecutlah si Sobi ini sampai terluka punggungnya. Ketika sudah terluka punggungnya, wahai Sobi, kamu pulang. Nanti kalau sudah sehat balik ke sini lagi. Ketika sudah sehat, sudah menyiapkan argumen-argumen yang dengan argumen itu dia bisa memenangkan argumen yang akan disampaikan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Ketika sampai ditanya, kamu Sobi? Iya ya Khalifah. Diambil lagi cemeti, dipecut, dilecutlah lagi kepada Sobi ini. Ketika luka juga sudah banyak di punggungnya, maka Khalifah mengatakan, kamu pulang, nanti kalau sudah sehat balik ke sini. Sobi di dalam perjalanan pulang dengan lukanya itu berpikir, saya sudah menyiapkan argumen yang demikian banyak untuk menghindari beralasan kepada Khalifah, tapi Khalifah kayaknya nggak mau menerima saya. Apa yang menyebabkan Khalifah ini tidak mau menerima argumenku? Pada yang ketiga datang kepada Khalifah,
maka dia dari rumah sudah bersiap-siap, saya tobat dan saya tidak akan menanyakan tentang sesuatu yang akan aku jadikan untuk melemahkan Islam. Saya tidak akan melakukan itu lagi. Ketika sampai kepada khalifah, kemudian dia ini dikatakan, apakah kamu sudah sehat? Sudah ya khalifah. Apakah kamu siap untuk berangkat ke Persia? Siap ya khalifah, berangkatlah kamu. Dalam perjalanan pergi ke Persia itu, maka Sobi ini mengatakan Umar memang benar-benar orang yang tidak bisa ditipu. Lain mungkin dengan kita yang terlalu gampang ditipu ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa yang terjadi sekarang ini, peristiwa yang terjadi di zamannya sahabat, kita tarik kesimpulan, terutama sekali nanti mendekati bulan yang mulia ini, jadi bulan Ramadan. Maka sebisa mungkin kita menghindari bohong, kita menghindari menipu, kita menghindari curang. Karena perbuatan-perbuatan ini itu akan menghancurkan saum kita, akan menghancurkan ibadah puasa kita. Dan saya mengharap moga-moga lewat mimbar ini, ya bagi kita yang memang pernah melakukan itu, masih pintu taubat masih dibuka. Bagi kita yang tidak melakukan itu, tingkatkanlah ibadah-ibadah kita. Dan saya mengharap, khatib mengharap, moga-moga kita semua di bulan Ramadan besok, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan-perbuatan kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan kita bisa melewati Ramadan ini dengan benar-benar takwa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada khutbah yang kedua ini, khatib mengingatkan kepada kita semua. Kita juga tahu semua bahwa bulan Ramadan adalah bulan dimudahkannya amal-amal kita. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, pahala ditingkatkan, seolah-olah Allah obral pahala kepada hambanya, kepada manusia. Tapi kita harus ingat pesan Rasulullah SAW, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali hanya lapar dan haus. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasai dan Ibnu Majah. Imam Al-Ghazali ketika menafsiri ayat ini, yang dimaksud orang yang puasa tapi tidak mendapatkan pahala apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Yang pertama adalah orang-orang yang berpuasa kemudian dia makan, berbuka dengan makanan yang haram. Ketika berbuka, makanan yang dipakai itu adalah makanan haram. Haram dari zatnya, memang barangnya itu haram. Ya, kayak daging babi, khamr, memang haram. Atau karena sebabnya dia sih halal, makanannya itu halal. Tapi waktu membelinya itu dari merampok, dari mencuri, dari korupsi, dari yang sejenis dengan itu. Kalau kita berbuka dengan makanan yang demikian, kata Imam Al-Ghazali, logo kosong, nggak ada pahalanya puasa kita. Dan yang kedua, kata beliau, orang yang berpuasa
tapi dia tidak bisa atau tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus, adalah orang yang berpuasa dan tidak bisa menjaga anggota tubuhnya dari bermaksiat. Penekanan dari Imam Al-Ghazali adalah hifadzul lisan, menjaga lisan. Orang yang bohong, orang yang suka menipu, orang yang curang, namimah, kemudian ghibah dan lain sebagainya. Maka orang-orang seperti ini puasanya, kata Imam Al-Ghazali, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan sebisa mungkin kita sebagai seorang muslim, sebentar lagi bulan Ramadan, kita agendakan bulan Ramadan ini bukan hanya sekedar puasa, bukan hanya sekedar qiyamul lail atau salat tarawih, tapi yang perlu kita agendakan juga adalah sedekah. Karena sebaik-baiknya sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Maka upayakan jangan sampai ada hari di mana kita tidak bersedekah di bulan Ramadan ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga kita bertemu dengan bulan Ramadan dan kita bisa memanfaatkan momen Ramadan ini dengan sebenar-benarnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina minhum wa ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya khadiyal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa la taj'alna tahta aqdamil munafiqin zalimin. Allahumma ansur fi biladina Indonesia hada imaman adilan wa biladil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma alif baina qulubil mu'minin wa farriq jam'iyatal kufri wal musyrikin bi inayatika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum wa ud'uuhu yastajib lakum wa dzikrullahi akbar. Aqibus shalah.